Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang filter kolam koi. Nah, untuk kolam koi minimalis dengan bahan-bahan barang bekas. Kali ini saya akan menggunakan bahan bekas, yaitu jerigen minyak yang 18 liter ya. Nah, bisa dilihat sendiri hasilnya nanti. Dan selain jerigen minyak, saya juga menggunakan pecahan batu bata. Saya gunakan media filter apapun yang ada di sekitar saya. Kali ini saya menggunakan pecahan batu bata ya. Nah, kalau di sekitar kalian adanya batu kali, boleh saja. Yang penting nanti dimaksimalkan untuk kinerjanya. Oke, langsung saja kita menuju pembahasannya. Untuk sirkulasinya menggunakan pompa 3500 liter per jam. Kemudian kita custom dengan vacuum drain dan skimmer untuk membersihkan bagian atasnya. Kita buat sendiri dengan pipa 3/4 inch. Kemudian naik menggunakan pipa setengah inch. Kita lubangi kecil-kecil supaya airnya merata. Dan di chamber pertama menggunakan jaring nelayan, chamber kedua menggunakan bahan batu bata yang kita beri aerasi supaya bakteri penitrifikasinya bisa bekerja secara maksimal. Kemudian air yang sudah diproses itu akan masuk kembali ke kolam menggunakan pipa 1,5 inch yang kita buat agar seperti Venturi ya, supaya gas exchange yang terjadi di air itu berjalan dengan baik. Ikan koi bernafas menggunakan insang, dan untuk bernafas dia menggunakan oksigen untuk bernafas. Kemudian dari hasil pernafasan itu dihasilkanlah karbon dioksida. Setiap hari ikan akan bernafas, bahkan setiap detik, setiap mulutnya terbuka, setiap insangnya terbuka. Oleh karena itu, maka akan terjadi penumpukan karbon dioksida. Penumpukan karbon dioksida tersebut perlu dilepaskan lagi ke udara agar terjadi keseimbangan antara oksigen dan karbon dioksida di dalam air. Nah, proses keluar masuknya oksigen dan karbon dioksida itu dinamakan gas exchange, di mana itu terjadi di saat air bersinggungan langsung dengan udara bebas. Dan hal itu terjadi apabila ada sirkulasi perputaran air. Keseimbangan itu akan terjadi seiring berjalannya waktu yang perlu diproses oleh bakteri penitrifikasi. Bakteri penitrifikasi tersebut juga membutuhkan oksigen untuk melakukan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu, karena chamber filter biologi saya minimalis, makanya saya menggunakan aerasi agar oksigen yang diperlukan itu mencukupi. Filter mekanis yang saya gunakan yaitu jaring nelayan, dan sengaja saya tidak rendam ke dalam air supaya kotoran yang tersaring itu tidak menghasilkan amoniak yang lebih banyak. Setelah air tersaring dari chamber 1, kemudian masuk ke chamber 2 itu dalam keadaan bersih, dan kemudian akan diproses oleh bakteri penitrifikasi. Di chamber kedua ini saya menggunakan pecahan batu bata yang saya aerasi supaya oksigen yang diperlukan bakteri penitrifikasi itu tercukupi. Kemudian setelah itu akan masuk ke dalam kolam dengan sistem Venturi. Ini saya lakukan agar oksigen yang terlarut dalam air itu lebih banyak. Kolam koi tidak harus mahal, asal kita tahu fungsinya. Dan inilah hasilnya. Airnya bening, jernih, tidak berbau. Dan kalian bisa menggunakan selain pecahan batu bata, bisa menggunakan batu kali atau pecahan genteng, atau bisa juga dengan sedotan yang digunting kecil-kecil dan dikasih aerasi. Semua yang ada di sekitar kita itu bisa dijadikan filter biologi, asal kita tahu fungsinya seperti apa dan kita bisa memaksimalkan fungsinya. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat, semoga koi kita selalu berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.